Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berinda ilah bi syafaati Rasulillah bi syafaatil Qur'anil azim li kulli niyatin shalihatin wa li qadhi hajatina ila hadrati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Khususan ila jami'i masyayikhina wa jami'il mu'allifin wa musannifin, khususan ila mu'allifil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha wa nahsusu khassa ila mu'allifai hadzal kitab wa man hadara fi hadzal majlis wa jami'i tullabi hadzal mahad. Wa husna ar-rahim ya Abdullah Mursyad wa sawjati wa mai dahlan wa sawjati wa mai ihsan wa sawjati wa mai ahya wa sawjati wa mai arwani wa sawjati wa husna ar-rahim baki Abdul Karim wa sawjati wa mai Masuqi wa sawjati wa mai Mahfuz Ali wa sawjati wa mai Ahmad Idris Masuqi wa mai Abdul Mansur wa mai Imam Yahya Mahfuz wa mai Maksud Jawhari wa mai Habibullah Sayyidi wa mai Mahfuz Mas'ul Birri wa abina baki Haji Syamsuddin Hashimah ummina ibunya Haji Khairiyah wa akhina Ki Haji Habib Syamsuddin Hashimah akhina Ki Haji Misbahul Amin wa ukhtina Qurratu Aini wa husna rahim Ki Marsuqi wa sawjati wa mai Fajri wa sawjati baki Bapak Ki Masduqi wa sawjati wa Ali wa husna khasa ila Ruki abina baki Haji Abdul Rauf wa ummina ibunya Jasbaidah wa usulihim wa furudihim wa man intasaba ilaihim wa masyayikhihim wa jami'i talamidatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at dadi werna-werna apa ajnasul a'mali pira-pira jinisi pira-pira amal alal amilina ing atase pira-pira wong kang ngamal litanawwu'i waridatil ahwali krana dadi werna-wernane pira-pira tingkah kang tumeka ayil waridati tegese pira-pira nur kang tumeka allati tuntiju kang kang nyukulaken apa alwaridat ahwalan ing pira-pira tingkah imatan kang jumeneng bi qulubihim ing dalem atine bi qulubihim ing dalem pira-pira atine amilin taqtabi kang natrapi apa ahwal taqtabi kang natrapi apa ahwal mailahum ing condongi amilin ila tilkal a'mali maring mengkono-mengkono pira-pira amal au waridatun utawa pira-pira nur kang tumeka hiya kang utawi waridat iku al ahwalu pira-pira tingkah fa innal warida krana temen setuhune nur kang tumeka iku qad yusamma terkadang den arani apa alwarid den arani halan ing aran hal kama kaya keterangan saya tikan bakal teko apa man yakni negesi sapa kiai musannaf anna ba'dal muridina ing temen setuhune sebagiane pira-pira wong kang ngarepaken usul iku tajiduhu nemu sapa sira ing ba'dal muridin nemu mustaghilan ingkang ketungkul bis sholati kelawan sholat wa ba'duhum utawi sebagiane muridin iku bisyami
ketungkul kelawan poso utawa ansal wapak dohum bisyam atau wahakadha lan halikoyo mengkono sak terusi wasababu dzalika utai sababi mengkono mustaqilan bis shalah ila akhirih iku waridun nur kang tumeka ilahiyun kang bangsa pangeran iqtabdo kang natrapi apa warid iqtabdo kang natrapi apa warid maila hadza ing condonge ikilah ba'duhum ila kadza maring mengkini salat wa hadza lan ing iki ba'dihim ila kadza maring mengkini siang wayan bagilan sayukjo likulli ahadin ketuini saben-saben wong siji apa ayak malayen to ngamal sapa kullu ahad bimuqtadha mainihi kelawan patrapane condonge ahad al-madhkuri kang den tuturaken illam yakun lamun ora ana sapa ahad iku tahta tarbiyati syaikhin tetap ing dalam ngisor-ngisore oleh ngitik-ngitik guru wa illa lan namun ora lam yakun fala yastaghilu mongko aja ketungkul sapa ahad bisyai'in kelawan suci-wici illa biiznihi angin kelawan izini syekh wa iradatihi lan oleh ngersakaken syekh wa hasilu dzalika utawi hasile mengkono-mengkono tanawwa'at ila akhirih iku anna tanawwu al aurati temen setuhune dadi werna-wernane pira-pira wiritan dadi werna-wernane pira-pira wiritan fi haqqil muridina ing dalam haki pira-pira wong kang ngarepaken wusul as-shadiqina pira-pira kang temen iku nasiun kang cukul antanawwa'il waridati ando saking dadi werna-wernane pira-pira nur kang tumeka ala qulubihim ing atase pira-pira atine muridin fayan bagi mongko sayukjo likulli muridin keduweni saben-saben wong kang ngarepaken wusul apa ayak malayen to ngamal sapa kullu murid bimuqtadha waridihi kelawan patrapane nur kang tumeka ing murid bisyarti kelawan syarat al mutaqaddimi kang wis dadi dingin wala ya'malu lan orang ngamal sapa murid utawa nek diatofne wala ya'mala lan orang ngamal sapa murid bimuqtadha waridi ghairihi kelawan patrapane nur kang tumeka ing liyane murid wala ya'taridu lan aja melawani sapa murid ala dzalika ghairi ing atase mengkono-mengkono wong liya fi adam istighalihi ing dalam ora anane ketungkule ghair bima kelawan perkara istaghlakan ketungkul sapa murid bihi kelawan ma huwa ya murid summa qala nuli dawu sapa kiye musannaf al a'malu wallahu a'lam. Wonten hikmah yang lalu kita sedikit menyinggung tentang amal, di mana ketika amal kita yang sedikit itu sehingga kadang-kadang akan meresahkan hati kita, sehingga kalau itu dituruti ini justru akan merusak pada diri salik yang dalam perjalanannya itu sudah hampir sampai pada tujuan. Nah, maka kemudian dalam hikmah berikut ini,
hikmah yang ke-8 ini akan lebih diperjelas lagi tentang kaitan amal. Sebelum lebih jauh kita bahas tentang amal, yang dimaksud dalam amal ini, dalam hikmah ini adalah gerakan anggota lahir, gerakan tubuh, gerakan anggota lahir kita. Itu yang dimaksud dengan amal. Jadi seperti yang dahulu kita pernah membahas sedikit tentang amal, bahwa amal itu mencakup perbuatan hati juga perbuatan anggota lahir. Tetapi yang dimaksud dalam hikmah ini adalah amal ini pergerakan anggota lahir. Yang sering kita lihat bahwa amal orang itu bermacam-macam dan kegemarannya juga macam-macam. Ada orang yang senangnya baca Al-Quran. Wiritannya setiap hari ya hanya senangnya ya hanya baca Quran. Ada yang senangnya sholawatan. Ada yang senangnya puasa dan seterusnya. Itu merupakan bagian daripada macam-macam amal. Nah, sebenarnya terjadi amal ini menjadi bermacam-macam, itu sebabnya adalah karena nur yang hadir di dalam hati yang sedang beramal itu. Yang mana nur ini yang hadir, yang menghampiri hati ini biasa dikenal dengan istilah warid, biasa dikenal dengan istilah hal. Atau kalau bahasa lebih sederhananya, jadi nur yang hadir menghampiri hati ini akan memunculkan rasa di dalam hati. Sehingga rasa inilah yang kemudian mendorong dia akan melakukan amal apa. Makanya antara satu dengan yang lain tentu kegemaran amalnya akan berbeda, karena yang dirasakan di dalam hatinya juga berbeda. Ini yang dikehendaki dalam hikmah ke-9 ini. Tanawwa'at ajnasul a'mal 'alal 'amilina litanawwu'i waridatil ahmal. Jenis amal itu menjadi bermacam-macam untuk orang-orang yang beramal, sebab bermacam-macamnya nur yang menghampiri dalam hatinya, nur yang merupakan hal yang menghampiri pada hatinya. Di sini waridatil ahwal bisa kita artikan, artinya adalah nur yang datang ke hati yang kemudian membuahkan hal atau perilaku atau sikap kita. Itu atau biasa kita terjemah hal itu adalah sikap kita. Sikap ini adalah terbentuk oleh suasana hati, terbentuk oleh rasa yang ada di hati. Rasa yang ada di hati ini karena terpancarnya nur yang memasukinya. Di mana hal yang hadir di hati ini tadi kemudian akan menuntut, akan mendorong mereka condong pada amal-amal tadi. Atau bisa kita artikan waridatul akmal adalah warid yang artinya ya hal itu sendiri. Sebab apa? Warid itu kadang-kadang disebut dengan hal, seperti keterangan yang nanti akan kita bahas. Nah, artinya bahwa sebagian murid ada yang kadang dia sibuk dengan ibadah sholat, jadi dia gemarnya sholat saja. Artinya bukan berarti meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Dia tetap untuk kewajiban-kewajiban ibadah yang lain
tetap dikerjakan, tetapi dia di antara ibadah-ibadah itu lebih tekun, lebih cenderung pada ibadah sholat. Ada lagi sebagian yang senangnya puasa, senangnya banyak puasa, dan seterusnya. Nah, yang muncul di hati atau yang muncul dalam perbuatan murid ini kadang tidak hanya satu jenis ilmu amal, bisa jadi 2 macam, 3 macam, atau bahkan lebih banyak, dan semua menjadi kecondongan hatinya karena memang warid yang menghampirinya juga mendorong seperti itu. Nah, penyebab semua itu, kecondongan, kecenderungan murid tadi pada amal-amal yang digemarinya itu, penyebabnya adalah karena nur ilahi yang menghampiri hatinya sehingga mendorong murid ini condong untuk ibadah tertentu dan murid yang satunya condong pada ibadah yang lain. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, ketika kita mengalami situasi yang seperti itu, sikapnya adalah wayan bagi kulli ahadin ayyamala bi muqtada mailihil mazkur illam yakun tahta tarbiyati syaikhin. Setiap orang sebaiknya dia beramal sesuai dengan kecondongan hatinya yang tadi didorong oleh warid atau hal tadi. Kenapa? Kalau kita nanti ibadah itu kita sesuaikan dengan kecondongan hati ini, maka kita akan lebih semangat di dalam kita melakukan ibadah, dan kita akan lebih bisa istiqomah dalam melakukan ibadah ini. Nah, seperti itu tadi, kalau memang orang ini tidak di bawah pengawasan seorang guru. Kalau dia berada di bawah pengawasan seorang guru, maka dia harus beramal apa? Ini sesuai dengan apa yang diizinkan oleh gurunya, apa yang dikehendaki oleh gurunya. Karena guru ini lebih berpengalaman, makanya dia nanti akan bisa menuntun ini amal yang layak, yang patut dikerjakan oleh murid seperti ini. Makanya sudah bisa menata seperti itu berdasar pengalamannya, berdasar pengalaman dan pelatihannya dulu. Nah, kesimpulannya bahwa berbagai macam warid, berbagai macam wiritan untuk yang dikerjakan oleh murid yang bersungguh-sungguh itu adalah muncul dari bermacam-macamnya hal atau warid yang menghampiri hatinya. Maka seperti tadi, sebaiknya murid juga melakukan amal sesuai dengan warid yang menghampiri hatinya dengan ketentuan seperti yang ada disebutkan di atas tadi, dia tidak dalam pengawasan guru. Terus jangan dia beramal menggunakan warid yang datang pada orang lain. Sebaliknya juga begitu, kalau ada orang lain melakukan amal sesuai dengan kecondongan hatinya, jangan kita menentang karena tidak sama dengan apa yang kita condongi. Itu sikapnya seperti itu. Nah, ini maksud daripada hikmah yang ke-9 ini. Makanya kita kan seperti ini, kita bisa merasakan seperti ini. Kalau hati kita sedang gundah gulana, maka lahiriah kita pun juga akan terpengaruh, menjadi lesu, menjadi lunglai, beraktivitas menjadi lemas, loyo. Karena apa?
Karena suasana hati yang sedang kita alami gundah gulana. Tapi ketika yang menghampiri hati ini adalah kegembiraan, kesenangan, maka laku lahiriah kita pun juga akan menggambarkan suasana hati kita. Dia kelihatan ceria dalam geraknya, dia bersemangat di dalam bergerak, dan seterusnya. Seperti itu. Contoh lagi, orang ketika di suasana hatinya itu marah, maka lahiriahnya pun juga akan menampilkan kemarahan yang ada di hati ini. Bisa jadi akhirnya muncul jotosan, muncul perbuatan kasar, dan seterusnya. Itu yang kita gambarkan dalam hikmah, itu seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan amal yang mendukung pada peningkatan rohani kita, maka juga seperti itu. Maka kondisikan, sesuaikan dengan apa yang menghampiri hati kita ini. Cuman begini, yang perlu kita waspada, karena nanti ada beberapa istilah, ada istilah khotir, atau White Hill Beatmaker.